Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Dituduh mencuri oleh mertua, ternyata selingkuhan suami pelakunya. ATM kusobek dan kutinggalkan keluarga itu. Hari itu aku dengar jeritan ibu mertua mengguncang rumah. Perhiasannya hilang entah kemana, lalu aku difitnah mencuri perhiasan itu, dan suamiku diam. Ternyata, perempuan simpanannya yang mencurinya, dan aku dijadikan kambing hitam. Pagi, itu mendung menggantung rendah di langit, seolah-olah langit pun enggan bersinar untuk rumah besar keluarga Tony. Rumah yang dari luar tampak megah dan terawat, namun di dalamnya penuh dengan udara dingin yang tidak berasal dari pendingin ruangan. Rumah itu tidak hangat, tidak pernah terasa sebagai rumah bagi media. Ia hanya berjalan dari satu sudut ke sudut lain seperti bayangan tak diinginkan. Aku sedang menyapu lantai marmer ruang tengah ketika tiba-tiba terdengar suara teriakan memekakkan dari lantai atas. "Tony! Tony! Perhiasanku hilang!" Aku berhenti menyapu. Tangan kiriku refleks menggenggam gagang sapu lebih erat. Suara itu berasal dari kamar Nyimeh Dewi, ibu Tony, yang selama 2 tahun terakhir ini menjadi sumber luka dan tekanan dalam hidupku. Langkah-langkah berat berderap dari atas. Tony bergegas turun dari kamar kerjanya di lantai 2. Aku mendongak, melihat mereka berdua berdiri di tangga, Nyimeh Dewi dengan wajah merah padam, dan Tony yang tampak setengah bingung, setengah malas menanggapi. "Apa maksud Mama?" tanya Tony, berusaha tenang. "Kalung emas Mama, cincin berlian. Semua yang Mama simpan di laci lemari, hilang." Suara Nyi Dewi meninggi, tatapannya lalu menukik tajam ke arahku. "Dan hanya ada satu orang yang sering masuk ke kamar Mama." Aku mengerutkan kening, tak menyangka tudingan itu akan datang begitu cepat. "Ibu? Saya?" tanyaku pelan, seperti orang yang baru sadar akan mimpi buruknya. Siapa lagi? Siapa lagi yang tiap pagi nyapu rumah, bersihin kamar-kamar?" "Kau? Pikir Mama bodoh? Mama tahu kau punya alasan. Uang bulanan berkurang, Tony sering kerja di luar. Kau pasti butuh uang, kan?" Aku terpaku. Aku ingin bicara, menjelaskan bahwa aku bahkan tak tahu letak pasti laci perhiasan itu. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan, tertelan rasa getir yang selama ini kupendam. Mataku menoleh pada Tony, berharap setidaknya ia bisa menyela, menjernihkan keadaan. Tapi ia hanya berdiri di sana, terdiam seperti patung batu. Wajahnya kosong, bahkan yang tidak menoleh ke arahku. "Ibu, saya tidak pernah menyentuh apapun di kamar Ibu. Saya tahu diri, saya tahu posisi saya." Suaraku mulai bergetar, antara menahan emosi dan malu. "Saya cuma bersih-bersih seperti biasa. Tidak pernah membuka laci." "Nyi." Dewi melangkah cepat ke arahku, berdiri di hadapanku, menatapku seolah aku adalah kotoran di sepatunya. "Kau pembual. Kalau bukan kau siapa lagi? Maling memang selalu punya alibi." "Aku tidak mencuri." Suaraku akhirnya meninggi. "Kenapa Ibu selalu mencurigai saya? Padahal saya sudah berusaha menjaga semuanya di rumah ini. Karena sejak kau masuk rumah ini, aura sial ikut masuk." Bentaknya keras. "Tony makin susah cari uang, rumah ini makin berantakan, dan sekarang perhiasan Mama hilang. Apalagi bukti yang kau butuhkan untuk sadar kalau kau bawa petaka?" Aku tercekat, ingin menjerit, ingin kabur. Tapi aku tetap berdiri di sana, tak mau memberi mereka kemenangan atas penghinaannya. Yang membuat hatiku semakin remuk bukanlah tuduhan Nyimeh Dewi, tapi diamnya Tony. Diam yang menyakitkan, suami yang dulu bersumpah akan menjadi tamengku kini justru menjadi batu yang menggilasku perlahan. "Mas Tony," bisikku lirih, menatapnya penuh luka. Ia hanya menarik napas panjang dan mengalihkan pandangan. "Media, lebih baik kamu bilang terus terang. Kalau kamu yang ambil, kita bisa selesaikan baik-baik." Kalimat itu seperti pisau,
Bukan hanya menyayat, tapi menancap dalam dan diputar perlahan. Aku merasa dunia di sekitarku membeku. Suara sapu yang jatuh ke lantai seperti gema panjang yang menutup semua bunyi lain. Di detik itu, aku tahu, aku sendirian. Di rumah ini, kejujuran dan ketulusan ternyata kalah dengan fitnah dan prasangka. Dan aku bukan lagi istri. Aku hanyalah seorang tahanan yang belum punya surat resmi penahanan. Aku berjalan perlahan menuju kamar, menyeret langkah yang terasa berat seperti dipasung rasa malu dan kecewa. Pintu kamarku tutup rapat, lalu ku gembok dari dalam. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah dan tinggal di rumah ini, aku merasa ingin benar-benar menghilang. Aku duduk di ujung ranjang, memeluk lutut sendiri. Sunyi, suara denting sendok di dapur, yang biasa terdengar tak ada, seolah rumah ini ikut membekukan segalanya. Kupandangi dinding kosong di depan mataku, dan perlahan pikiranku melayang ke masa lalu. Masa ketika hidup belum begitu menyakitkan. 2 tahun lalu, pernikahan kami tak mewah, tapi penuh cinta. Hanya sewa gedung sederhana di pinggiran kota, makanan, prasmanan ala kadarnya, dan undangan yang tak lebih dari 200 orang. Tapi hari itu, aku merasa seperti perempuan paling bahagia di dunia. Tony menggenggam tanganku erat, mengucapkan ijab kabul dengan suara bergetar, lalu menatapku penuh haru saat penghulu menyatakan kami sah. Bibirnya bergetar saat berbisik, "Media, kamu di pilihan guys. Aku janji akan jaga kamu seumur hidupku. Aku tahu hidup kita gak akan mudah, tapi aku akan selalu jadi orang pertama yang berdiri di samping kamu." Waktu itu aku tersenyum sambil menahan tangis bahagia. Aku anak yatim piatu, dibesarkan oleh panti asuhan, tak punya siapa-siapa. Tapi saat itu, aku merasa memiliki segalanya. Aku punya Tony. Beberapa bulan pertama setelah menikah, kami tinggal di kontrakan kecil. Tony bekerja sebagai marketing sebuah perusahaan alat berat. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana dan nyaman. Kami sering memasak bersama, bercanda sambil makan mie instan, dan saling menenangkan jika salah. Satu sedang penat. Hidup sederhana, tapi damai. Namun semua berubah ketika Tony mengatakan kami harus pindah ke rumah ibunya karena sang ibu jatuh sakit. Hanya sementara, katanya, sampai mama pulih. Aku menyetujui tanpa banyak tanya. Kupikir, sebagai menantu, sudah seharusnya aku ikut merawat mertua. Awalnya aku mencoba beradaptasi. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan berusaha mendekatkan diri pada Nyi dan Dewi. Tapi sejak hari pertama aku menginjakkan kaki ke rumah, itu, aku tahu, dia tidak menginginkanku. Pandangan matanya selalu merendahkan. Kata-katanya penuh sindiran. Pernah suatu pagi saat aku menyuguhkan teh, dia menatapku dari ujung kepala hingga kaki dan berkata datar, "Perempuan tanpa asal-usul sepertimu, apa pantas jadi istri anakku?" Aku diam, tidak membalas, tidak juga meninggalkan meja. Aku hanya menunduk, mengingat lagi kalimat Tony yang dulu. "Kamu cukup jadi istri yang sabar, selebihnya biar aku yang lindungi kamu." Tapi Tony tidak pernah benar-benar menepati janji itu. Perlahan, ia ikut berubah. Ia tidak lagi membelaku ketika ibunya mulai terang-terangan mencela. Ia tidak lagi bicara lembut seperti dulu, bahkan mulai sering meninggalkanku sendiri di rumah. Dan yang paling membuatku nyeri, Tony mulai melihatku seperti ibunya melihatku. Tidak cukup baik, tidak layak. Aku menghapus air mata yang jatuh tanpa suara. Aku bukan menangisi perhiasan yang hilang, bukan karena difitnah, tapi karena aku kehilangan hal yang lebih besar, harga diriku sebagai istri, dan rasa percaya bahwa aku masih dicintai. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku tetap bergejolak. Jika bukan aku yang mencuri, lalu siapa? Rumah ini tak pernah dikunjungi orang luar. Atau ada yang datang diam-diam saat aku sedang tak di rumah. Aku mulai menyusun potongan-potongan kecil yang selama ini kuabaikan. Bau parfum asing di kamar mandi. Sepatu perempuan yang pernah kulihat tertumpuk di rak bagian dalam. Bisikan tetangga yang bilang suamiku sering pulang larut malam, meski kantornya tutup sejak sore. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan entah mengapa, aku bisa merasakannya semakin dekat.
lebih dekat daripada yang kubayangkan. Tony makin sulit dipahami akhir-akhir ini. Jika dulu dia selalu mengirim pesan menanyakan kabarku, kini ponselku hanya bergetar jika ada notifikasi dari marketplace atau tagihan listrik. Pulang ke rumah pun jarang, dan kalau pulang, ia langsung masuk kamar atau malah tidur di ruang kerja, seolah tak ingin bersinggungan denganku. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin pekerjaannya sedang padat. Mungkin kantornya memang menuntut lebih banyak waktu. Mungkin dia kelelahan. Tapi berapa lama aku bisa terus bersembunyi di balik kata mungkin? Karena kenyataannya Tony bukan hanya berubah. Di pentau. Aku pulang telat, jangan tunggu. Itu pesan terakhirnya 2 malam lalu. Dan dia tidak pulang sampai pagi. Sejak peristiwa tuduhan pencurian itu, hubungan kami makin dingin. Tony tak pernah sekalipun membicarakan masalah itu, seolah semuanya bisa dilupakan begitu saja. Tapi luka di hatiku tak bisa sembuh kalau tak pernah disentuh. Yang membuatku makin tercekik, Tony mulai membatasi segala akses keuangan. Kartu ATM yang biasa kubawa untuk kebutuhan rumah, diambilnya tanpa penjelasan. Rekening pun digembok. Tidak ada uang masuk untuk belanja harian. Tidak ada uang susu. Tidak ada apa-apa. Suatu malam, setelah 2 hari penuh hanya makan nasi dan telur, aku memberanikan diri membuka pembicaraan saat Tony duduk di ruang tengah menonton berita. "Mas," ucapku pelan. Dia menoleh sekilas, lalu kembali menatap layar televisi. "Apa?" "Aku butuh uang belanja. Uang di dompet tinggal 5.000. Beras juga tinggal sedikit." "Aku lagi banyak pengeluaran," jawabnya cepat, dingin. "Kamu hemat-hematlah dulu. Jangan manja." Aku tercekat. "Bukan soal manja, Mas. Tapi kita butuh makan. Butuh beli sabun, tisu, sayur. Udah media. Jangan banyak ngatur. Aku tahu kok mana yang prioritas." Aku menatapnya lama. Bukan karena marah, tapi karena hatiku remuk mendengar nada suaranya. Tak ada sedikit pun kelembutan dari suamiku yang dulu bersumpah akan menjagaku. Yang ada hanyalah suara lelah, malas, dan seperti muak. Setelah malam itu, aku memutuskan untuk tak lagi menunggu dan berharap. Aku mulai bekerja kecil-kecilan dari rumah, menjahit baju orang, membuat pesanan kue kukus untuk tetangga, dan sesekali menerima setrikaan. Tak banyak hasilnya, tapi cukup untuk membeli beras dan sabun, tanpa harus mengemis pada suamiku sendiri. Namun, saat Nyimber Dewi mengetahui aku mulai bekerja dari rumah, reaksi yang kudapat bukan dukungan, melainkan cemoohan. "Perempuan gak tahu, malu," bentaknya suatu siang saat melihatku menyerahkan bungkusan baju ke tetangga. "Sudah tinggal di rumah orang, sekarang malah bikin rumah ini kayak lapak tukang jahit. Kamu pikir rumah ini pasar?" Aku menunduk, menahan diri agar tak membalas. "Saya hanya mencoba bantu diri sendiri, Bu. Daripada minta-minta." "Justru itu," sergahnya tajam. "Ibu malu. Apa kata orang nanti? Anak Tony kerja keras, istrinya cuma duduk-duduk di rumah, lalu jualan kue keliling." Aku tersenyum pahit. Padahal tak pernah sekalipun aku berkeliling, semua kulakukan dari kamar. Bahkan suara mesin jahit sengaja kupelankan agar tak mengganggu. Tapi tetap saja, bagi Nyimber Dewi, aku adalah noda di dinding rumahnya yang ingin segera dia hapus. Malamnya, aku duduk di sudut kamar sambil memeluk bantal. Tak ada pelukan Tony, tak ada tanya kabar. Yang ada hanya suara langkah kaki yang makin lama makin asing. Aku mulai berpikir, apakah benar yang dia jaga sekarang bukan lagi rumah ini? Mungkin dia memang sudah punya rumah lain di luar sana. Tempat dia merasa lebih damai, lebih diterima, dan aku hanya serpihan dari masa lalunya yang tak bisa ia buang karena rasa kasihan. Kalimat itu terus berputar di kepalaku sepanjang hari. Kupikir aku hanya sedang terlalu lelah, terlalu sensitif karena sikap Tony yang makin menjauh. Tapi, semua firasat itu seperti sedang menuntunku ke suatu kebenaran, kebenaran yang diam-diam sudah menunggu untuk ditemukan. Hari itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Seorang pelanggan membatalkan pesanan mendadak karena keluarganya sakit. Jadi aku menutup order lebih awal dan naik angkutan umum dengan hati yang agak lega.
Kupikir bisa menyiapkan makan malam lebih awal dan mencuci baju sebelum Tony pulang. Tapi, begitu aku sampai di depan rumah, sesuatu terasa ganjil. Gerbang terbuka setengah. Jendela kamar tamu tertutup rapat, padahal biasanya dibiarkan terbuka untuk sirkulasi udara. Dan yang paling mencolok, ada sepatu wanita di dekat pintu. Sepatu, hak tinggi warna nude, elegan dan mahal. Jelas bukan milikku, juga bukan milik Nyimar Dewi. Langkahku terhenti di ambang pintu. Parfum menyengat tercium dari dalam rumah. Aroma manis menyengat seperti bunga mawar yang terlalu dipaksakan mekar. Bukan aroma rumah ini, dan jelas bukan milikku. Aku menelan ludah, jantungku berdetak lebih cepat. Perlahan aku melangkah masuk, menyusuri lorong dengan perasaan campur aduk. Suara samar terdengar dari kamar tamu. Seperti bisikan, seperti suara tawa pelan yang ditahan. Tanganku bergetar saat menyentuh gagang pintu. Namun sebelum sempat kubuka, langkah kaki cepat terdengar dari dalam. Pintu kamar terbuka lebih dulu, dan di sana berdiri Tony. Bajunya berantakan, wajahnya tegang. Di belakangnya, kulihat sekelebat rambut panjang berwarna coklat gelap yang segera bersembunyi ke balik tirai. "Apa kamu sudah gila?" Tony menatapku, tajam. "Ngapain kamu pulang cepat-cepat gini? Nggak bilang dulu?" Aku tak menjawab. Mataku mengarah ke sepatu wanita di dekat pintu. "Siapa yang di kamar, Mas?" Suaraku bergetar, tapi kutahan agar tak pecah. "Teman kerja," serunya cepat, terlalu cepat. Kita ada bahasan soal proyek bareng, dan aku nggak punya tempat lain buat diskusi. Dia cuma numpang sebentar. Aku menatapnya dalam-dalam. "Pakai? Kamar tertutup rapat? Sampai bawa parfum semerbak begitu?" "Mas, aku bukan anak kecil. Jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Astagfirullah media." Tiba-tiba suara Nyimar Dewi terdengar dari arah dapur. Ia muncul dengan tangan bersedekap dan wajah seperti sedang menilai dosa paling besar. "Baru juga pulang, sudah tuduh-tuduh? Suami sendiri? Apa kamu sudah kehilangan akal karena terlalu sibuk jahit baju dan masak kue, hah?" Aku menatapnya, tidak percaya. "Bu, saya cuma tanya karena saya lihat dan dengar sendiri. Saya cuma ingin penjelasan." "Penjelasan apa? Kalau memang dia selingkuh, kamu pikir dia sebodoh itu bawa masuk ke rumah ini? Hah? Kamu aja yang terlalu curiga. Dasarnya perempuan kampungan, semua dilihat dari sisi negatif." "Sudah, Mah," potong Tony cepat, seolah ingin menghentikan semua pembicaraan. Dia capek, mungkin lagi sensitif. "Media, kamu masuk kamar aja dulu. Aku masih ada urusan." Aku menatapnya lama. Hati ini ingin sekali berteriak, ingin menguliti kebohongan yang jelas terpampang di depan mata. Tapi entah kenapa, tubuhku tak bisa bergerak. Aku merasa beku. Hanya mampu melangkah perlahan ke kamar, menahan air mata yang siap jatuh kapan saja. Sebelum menutup pintu, aku menoleh lagi ke arah mereka. Wanita itu masih belum keluar dari kamar tamu. Dan Tony tidak menoleh sedikit pun ke arahku. Dia balik pintu yang kututup perlahan. Aku tahu, bukan cuma kepercayaan yang mulai retak, tapi juga kehormatan dan posisiku sebagai istri. Rumah ini mulai menelanku bulat-bulat, dan aku tahu, wanita itu bukan sekadar tamu. Dia adalah bayangan yang selama ini berdiri di belakang Tony. Dan aku bersumpah, bayangan itu akan kutemui, dan kubongkar. Tapi sebelum sempat membongkar apapun, aku malah dibongkar lebih dulu. Diusir perlahan dari tempat yang dulu kusebut rumah. Keesokan paginya, aku terbangun karena ketukan keras di pintu kamar. Belum sempat membuka mata sepenuhnya, suara Nyi Dewi sudah menggelegar dari balik pintu. "Media, keluar kamu, cepat!" Dengan langkah berat, aku membuka pintu. Wajahnya sudah merah padam seperti bom waktu. Kamar ini bukan buat orang pengangguran yang cuma bisa curiga dan bawa sial. Mulai hari ini, kamu pindah ke kamar belakang. Gudang kosong itu udah ibu bersihin. Kamu tinggal di sana aja. Jangan harap tidur satu ranjang sama Tony lagi. Aku tercekat. "Tapi Bu, ini kamar saya dan suami saya." "Suami kamu? Hah?" Nyimar Dewi mendengus tajam. "Tony aja udah nggak betah serumah sama kamu.
Dia minta kamu pindah biar nggak ganggu. Dan mulai sekarang, jangan harap kamu pegang-pegang barang dia lagi. Pakaian kamu pun ibu suruh anak pembantu. Beresin ke gudang. Aku tak sanggup berkata-kata. Bibirku gemetar. Aku menatap ke dalam kamar. Tak ada satu pun baju milikku di lemari. Kosong. Bahkan bantal yang biasa kupakai pun sudah tidak ada. Aku hanya bisa berdiri kaku. Tak percaya bahwa semuanya benar-benar terjadi. Sore itu, aku akhirnya pindah ke kamar gudang yang lembab dan pengap. Tanpa jendela. Dindingnya retak-retak dan bau apek menyengat di setiap sudut. Hanya ada kasur tipis dan gantungan kawat berkarat. Di kamar itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Tak ada siapapun yang berpihak padaku. Rumah ini yang dulunya menjadi tempatku taruh semua harapanku, kini berubah menjadi penjara. Dan Tony, sejak malam itu, dia tak pernah lagi tidur di rumah. Kalaupun datang, hanya mampir sebentar lalu pergi lagi entah kemana. Tak ada kata maaf, tak ada penjelasan, bahkan tatapan mata pun tak ia berikan. Saat sempat bertemu di lorong malam itu, aku beranikan diri untuk bertanya, "Mas, ini semua atas permintaan Mas?" Tony tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas, lalu berkata dengan suara malas, "Kamu ribet, Media. Aku capek. Aku cuma pengen ketenangan. Jadi, tolong jangan bikin masalah lagi. Mas, kita ini suami istri. Kita bisa bicara baik-baik. Apa aku sudah sebegitu salahnya sampai harus dikeluarkan dari kamar sendiri?" Tony menatapku datar. "Aku nggak punya waktu buat drama, Media. Kalau kamu merasa nggak kuat tinggal di sini, kamu bisa pulang ke tempat asalmu. Rumah ini bukan neraka kalau kamu tahu cara bersikap." Hatiku seperti ditikam. Rumah ini bukan neraka? Bagaimana bisa dia berkata begitu saat setiap detiknya aku hidup dalam tatapan benci, caci maki, dan fitnah? Setelah Tony pergi malam itu, aku mengunci diri di kamar gudang. Duduk di atas kasur tipis, menggenggam baju usang yang masih bisa kuselamatkan. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Tapi aku tahu, menangis takkan membuat mereka berubah. Menangis takkan menyelamatkan rumah tanggaku. Aku tidak akan pergi, bisikku lirih, suara tercekat. "Kalian pikir kalian bisa buang aku seperti sampah? Kalian salah, aku akan bertahan. Dan saat waktunya tiba, kalian sendiri yang akan membungkuk di hadapanku. Saat semuanya kubuka. Mulai malam itu, aku belajar diam. Diam bukan karena lemah, tapi karena aku sedang mengumpulkan kekuatan. Diam untuk memperhatikan, merekam, mengingat, menyusun. Dan yang paling penting, diam untuk menunggu momen yang tepat untuk membalikkan semuanya. Dan Tuhan tak butuh waktu lama untuk mulai menunjukkan jalannya. Pagi itu aku menyapu halaman belakang. Biasanya tak ada yang perlu dibersihkan selain daun-daun kering dan ranting. Tapi pandanganku langsung tertumbuk pada sesuatu yang tergeletak, mencolok di dekat tong sampah. Sebuah kotak beludru merah marun, terbuka dan kosong. Aku langsung mengenalinya. Itu kotak perhiasan milik Nyar Dewi. Kotak yang katanya hilang, yang membuatku dituduh mencuri. Tanganku gemetar saat mengangkatnya. Masih ada bekas sidik jari samar di permukaannya. Tapi isinya kosong. Dibuang begitu saja, seperti sampah tak berharga. Kenapa kotak ini dibuang? Kalau memang aku yang mencuri, kenapa buktinya malah ditemukan di tempat sampah? Bisikku dalam hati, dada mulai terasa sesak. Ku genggam kotak itu erat-erat, lalu menoleh ke arah rumah. Perasaan curiga yang selama ini coba ku tenangkan, kembali mendesak keluar. Ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Kukira cukup sampai di situ. Tapi saat aku masuk ke rumah dan hendak mencuci tangan di kamar mandi luar, sesuatu membuat langkahku terhenti. Di gantungan belakang pintu tergantung handuk berwarna ungu muda, baru, lembut, dengan bordiran nama Nilam di sudutnya. Aku mengernyit. Aku tak pernah punya handuk seperti itu. Nyi, Dewi, tidak mungkin. Dia tidak pernah memakai warna-warna feminin seperti itu. Bahkan pembantu pun hanya pakai handuk lama dari kain tipis.
Nilam, gumamku pelan. Nama itu terdengar asing, tapi entah mengapa terasa familiar. Seperti potongan puzzle yang mulai mencari tempatnya sendiri, kubuka pintu kamar mandi lebih lebar. Aroma sabun mewah menyeruak. Tak seperti sabun batangan biasa yang digunakan di rumah ini. Di sudut wastafel, ada bekas lipstik merah di tisu basah yang dibuang sembarangan. Aku mulai merangkai semuanya. Parfum menyengat di kamar tamu, sepatu wanita asing, dan sekarang handuk dan lipstik. Ada perempuan lain yang sering masuk ke rumah ini, dan semuanya jelas menunjukkan dia bukan sekadar tamu kerja. Dengan cepat aku menyembunyikan handuk itu ke dalam ember cucian kotor di kamarku. Aku tahu, aku butuh bukti lebih dari sekadar firasat. Jika aku asal bicara, mereka pasti akan membalikkan semua padaku, seperti sebelumnya. Tiba-tiba, pintu rumah dibuka keras. Suara sepatu hak menghentak lantai keramik. Aku menahan napas dan mengintip dari balik tirai dapur. Seorang wanita tinggi dengan rambut dicat coklat kemerahan berjalan masuk begitu saja. Membawa tas besar, wajahnya tertutup kacamata hitam. Ia bahkan tidak menyapa siapapun. Langsung menuju kamar tamu. Hanya Nyemer Dewi yang menyambutnya dengan senyuman. "Nilam, kamu datang juga. Cepat-cepat masuk sebelum media lihat," bisik Nyemer Dewi setengah tertawa. Aku menggigit bibir. Jadi, benar, namanya Nilam. Dan dia bukan tamu kerja. Dia adalah tamu istimewa yang datang diam-diam ke rumah ini atas restu ibu mertua sendiri. Nafasku memburu, tapi aku tidak bisa gegabah. Tidak bisa menyerang tanpa rencana. Aku kembali ke kamar gudang dengan langkah cepat, menyembunyikan kotak, perhiasan Tarda dan handuk sebagai bukti. Mereka pikir aku tidak tahu, bisikku lirih. Tapi mereka lupa, aku masih di rumah ini, dan aku melihat semuanya. Malam itu juga, aku mulai mengikuti kemana jejak mereka mengarah. 2 hari setelah kedatangan perempuan bernama Nilam itu, Tony pulang larut malam dengan alasan rapat mendadak. Tapi aku tahu betul, pekerjaan Tony bukan jenis yang menuntut rapat hingga dini hari. Jadi, malam itu, aku memberanikan diri untuk membuntutinya. Dengan jaket dan masker, aku menyewa ojek online, mengikuti mobil Tony dari kejauhan. Jantungku berdegup, begitu cepat, hampir tak sanggup mengatur napas. Tanganku bergetar di dalam saku, antara takut, marah, dan ingin muntah. Mobilnya berhenti di sebuah restoran mewah di pusat kota. Lampunya temaram, dinding kacanya memperlihatkan suasana romantis. Di dalamnya, aku berdiri agak jauh di seberang jalan, sembunyi di balik tiang lampu jalan. Dan di sanalah mereka. Tony duduk satu meja dengan seorang perempuan yang terlalu cantik untuk disebut teman kerja. Rambutnya terurai rapi, dandanannya sempurna, dan tawa mereka mengalir seperti sepasang kekasih lama yang tengah menikmati malam. Tanganku mencengkeram erat ujung tas selempangku. Napas tercekik. Dadaku sesak melihat cara Tony memandang perempuan itu. Tatapan yang dulu pernah hanya untukku. Perempuan itu tertawa kecil sambil menyuapkan sesuatu ke mulut Tony. Dan Tony tak menolak, bahkan terlihat begitu nyaman. Bahkan, dia memegang tangan perempuan itu di atas meja. Aku berbalik. Air mata mulai menggenang, tapi aku menahannya. Tidak, aku tidak boleh rapuh di sini. Aku harus tahu siapa dia. Keesokan harinya, dengan hati-hati aku memeriksa nota restoran yang Tony buang begitu saja di meja ruang tamu. Dari nama restorannya, aku berpura-pura sebagai customer service trainee dan menelepon restoran itu. Dengan sedikit trik dan suara yang dibuat ramah, aku mendapat nama reservasi malam itu, Tony, untuk 2 orang. Dan di kolom permintaan khusus, tempat duduk romantis untuk pasangan, untuk Nilam. Hatiku tercekat, jadi bukan hanya tamu. Dia pasangan Tony. Malam itu, saat aku pulang dari kios kecil tempatku biasa membantu tetangga, aku sengaja datang lebih awal dari biasanya. Aku pelan-pelan membuka pintu pagar rumah dan mendengar suara tawa dari dalam. Langkahku terhenti saat melihat sepatu perempuan di rak luar, lagi-lagi sepatu yang tak kukenali. Ku dekati pintu, dan ku dengar suara Nyi Dewi. Cepat masuk ke kamar. Tamu. Media biasanya pulang jam 7, dan suara perempuan lain menjawab lembut,
Tenang saja Tante Dewi, aku tahu kapan harus pergi. Suara itu, suara yang sama dari restoran malam itu. Lembut, manis, menusuk jantungku. Dengan cepat aku mundur dan berpura-pura baru sampai. Kubuka pagar keras-keras agar suara kedatanganku terdengar. Dan benar saja, begitu aku masuk, suara tawa itu hilang. Kamar tamu tertutup rapat. Dan Nina Dewi sedang sibuk di dapur seolah tak terjadi apa-apa. Baru pulang media? Sapanya datar. Aku mengangguk pelan, menatapnya tanpa ekspresi. Iya Bu, tapi kayaknya ramai tadi di rumah. Ada siapa? Oh, cuman tukang listrik tadi siang. Sekarang enggak ada siapa-siapa. Aku tersenyum tipis. Tukang listrik pakai heels ya Bu? Wajah Nay. Dewi kaku sejenak, lalu pura-pura sibuk. Mencuci piring. Kamu ini suka halu. Sudah sana, jangan bikin ribut. Aku mengangguk lagi dan berlalu, tapi hatiku menyimpan semua detailnya. Nilam, kini aku tahu siapa dia. Dan kapan dia datang. Aku tahu aroma parfumnya, tawa palsunya, dan aku tahu dia masuk ke rumah ini bukan sekadar tamu. Dia pencuri suami orang, pencuri kepercayaan, dan pencuri perhiasan itu. Aku hanya butuh waktu. Satu langkah lagi, dan semuanya akan terbongkar. Dan hari itu tiba lebih cepat dari yang kukira. Pagi menjelang siang, aku sengaja menyampaikan kepada Nyember Dewi bahwa aku akan keluar lebih lama dari biasanya. Bu, hari ini aku bantu Ibu Ratih di warung sampai sore. Yah, lagi banyak pesanan. Nih. Dewi hanya mengangguk tanpa menoleh. Asyik menonton sinetron di ruang tengah. Tony masih belum pulang sejak semalam. Tapi aku tahu, cepat atau lambat mereka akan bertemu lagi. Di sini. Tepat pukul 1 siang, aku kembali ke rumah diam-diam, melewati pintu samping yang biasa kugunakan saat membersihkan halaman belakang. Dari balik tirai kecil di dekat dapur, aku mengintip ke arah ruang tamu, dan dugaanku benar. Tony duduk di sofa, bersandar santai. Di sampingnya Nilam. Pakaiannya santai tapi elegan, blus putih ketat dan celana panjang krem. Rambutnya disanggul rapi, dan dia tampak sangat nyaman di rumahku. Di rumah yang dulunya ku bersihkan setiap hari, tempat aku dihina dan disudutkan. Tony, kamu yakin dia nggak akan pulang? Tanya Nilam sambil menyenderkan kepalanya ke bahu. Tony, tenang aja sayang. Media itu polos. Dia bahkan nggak pernah curiga soal kita. Lagian, ibu juga di pihak kita. Tony terkekeh kecil sambil merangkulnya. Darahku mendidih, tapi aku tidak bodoh. Kali ini, aku harus lebih cerdas dari mereka. Pelan-pelan, aku keluarkan ponsel dari saku jaket dan mulai merekam dari balik tirai. Kubiarkan ponsel itu menyerap setiap kata yang keluar dari mulut mereka, setiap sentuhan, setiap pelukan. Aku merekam semuanya dengan tangan gemetar, tapi mata tetap waspada. Tak lama kemudian, Nilam berdiri dan berkata sambil tertawa manja, "Aku ke kamar mandi dulu, ya. Mau pakai sabun yang kemarin, enak banget wanginya." Begitu dia menghilang ke arah kamar mandi, aku bergerak cepat. Kamar tamu tidak dikunci. Kudorong perlahan pintunya, dan di atas tempat tidur, kutemukan tas tangan besar milik Nilam. Masih terbuka. Jantungku berpacu kencang. Tanganku gemetar saat menyentuh resleting kecil di dalamnya. Dan di sanalah semua jawabannya. Satu set anting berlian milik Nyern Dewi yang katanya hilang. Kalung mutiara dengan liontin khas yang dulu kulihat ia kenakan di arisan. Gelang emas dengan ukiran nama Dewi. Semua perhiasan itu ada di dalam tas Nilam. Rapi, terbungkus tisu dan kantong kecil berwarna hitam. Tapi bukan itu yang membuatku tercekat. Di bagian dalam tas tergeletak sebuah dompet kulit pria. Kubuka perlahan, dan kartu ATM dengan nama suamiku tercetak jelas di atasnya. Tony Prasetyo, mataku membelalak. Kenapa kartu ATM Tony ada di tas Nilam? Tanpa pikir panjang, kuambil kartu itu. Kurekam bukti dengan ponselku. Isi tas Nilam, perhiasan, dan kartu ATM Tony. Lalu, dengan hati yang terbakar, aku berdiri tegak, menggenggam kartu itu dengan erat. Kulempar pandangan terakhir ke isi tasnya,
sebelum aku melangkah cepat keluar kamar dan menunggu Nilam keluar dari kamar mandi. Begitu dia muncul, aku berdiri di depan pintu kamar mandi, menghadangnya. Tony muncul dari belakang. Wajahnya kaget melihatku berdiri di sana. "Media?" tanya Tony gugup. Aku tersenyum dingin. "Tamu kerja ya?" Nilam menelan ludah. Terlihat panik. Aku mengangkat kartu ATM itu. "Lucu ya, tamu kerja sampai bisa bawa kartu ATM suamiku. Dan perhiasan ibu juga? Masih nyaman di tas kamu? Mau kuantar ke kantor polisi sekarang, atau kalian mau aku yang viralkan?" Wajah Tony berubah pucat. "Media, ini nggak seperti yang kamu pikir." "Diam!" teriakku. "Kalian pikir aku bodoh? Kalian main di belakangku di rumah ini atas restu ibumu sendiri? Dan kalian mengira aku nggak akan tahu? Aku tahu semuanya sekarang." Aku merobek kartu ATM itu di hadapan mereka. Perlahan, sengaja, hingga putus jadi dua. Tony nyaris menerjangku, tapi aku sudah melemparkannya ke lantai. "Rekeningmu juga sudah kublokir. Uangmu?" Lenyap. Sama seperti rasa hormatku pada kalian. Langkah kakiku tegas menuju pintu. Tak ada air mata. Hanya satu kalimat terakhir yang kulempar sebelum keluar. Kalian pantas hidup bersama di dalam kehancuran yang kalian bangun sendiri. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan Tony dan Nilam yang masih membeku di ruang tamu. Tapi belum sempat aku mencapai pagar, terdengar suara pintu terbuka keras dari belakang. Langkah Tony memburu cepat. "Media, tunggu, kamu jangan pergi dulu, dengarkan aku." Namun aku tidak sendiri. Teriakan Tony ternyata menarik perhatian para tetangga yang sedari tadi sudah mulai curiga. Beberapa dari mereka mendekat ke pagar rumah. Ibu Sari yang tinggal di sebelah rumah bahkan sudah berdiri di depan gerbang, memandangku dengan raut khawatir. Media, kenapa ribut-ribut? Suaramu kedengaran sampai warung," ucap Bu Sari pelan. Aku berhenti, menoleh perlahan. "Ibu, maaf, saya nggak tahan lagi diam. Saya mau pergi dari rumah ini karena suami saya berselingkuh. Dan yang lebih parah lagi, dia membawa selingkuhannya ke dalam rumah ini. Di bawah atap yang sama dengan ibunya. Dan mereka menjebak saya." Wajah-wajah di sekeliling kami mulai berkerumun. Ada Pak Darto dari ujung blok. Ada ibu-ibu arisan yang sering bertemu di lapangan kecil. Semua mulai memperhatikan. Tony mencoba menjangkau tanganku, tapi aku mundur. "Jangan sentuh aku, Tony. Kau bukan siapa-siapaku lagi. Aku bukan bonekamu yang bisa kau permainkan." "Apa kamu gila, Media? Mau bikin malu aku?" bentaknya putus asa. "Malu?" Aku tertawa pendek, getir. "Kamu sudah mempermalukan dirimu sendiri. Kau selingkuh dengan perempuan ini?" Aku menunjuk ke arah Nilam yang kini berdiri ragu di ambang pintu, wajahnya pucat dan gemetar. "Dan lebih parahnya lagi," lanjutku, "ibu mertuaku sendiri menuduhku mencuri perhiasannya. Padahal perhiasan itu ada di tas perempuan ini." Aku mengangkat ponselku tinggi, memperlihatkan foto-foto bukti yang tadi kurekam. Sontak, kerumunan tetangga mulai berbisik. Suara-suara mereka saling bertumpukan. "Ya Allah, kok tega banget si Tony? Bawa perempuan lain ke rumah sendiri? Sama aja kayak ngajak jin masuk rumah." Tony mundur selangkah, wajahnya merah padam. Kamu pikir warga akan percaya sama kamu? Silakan tanya mereka. Aku rekam semuanya," kataku, memperlihatkan video singkat Tony dan Nilam yang sedang duduk mesra di restoran, lengkap dengan suara mereka yang menyebut nama masing-masing. Suara Nilam yang panik terdengar dari belakang. "Hapus videonya, Media. Kamu nggak bisa seenaknya." "Diam kamu," bentak Bu Sari tiba-tiba. "Kamu ini siapa ya? Main masuk aja ke rumah orang, sekarang ketahuan aibnya malah nyolot. Dasar perempuan nggak tahu malu." "Tepat sekali, Bu," sahutku pelan tapi tajam. "Dialah yang sebenarnya mencuri perhiasan itu, bukan aku. Dan ini..." Aku mengangkat kalung Nyindir Dewi yang sempat kutarik dari tas Nilam tadi. Ini bukan barang murah, tapi aneh ya, bisa ditemukan di tas seorang tamu kerja. Nah,
Dewi akhirnya muncul juga dari balik pintu rumah, wajahnya kaget melihat kerumunan dan mendengar semua yang terungkap. Ia membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. "Diam saja, Bu," ucapku tenang. Biasanya ibu paling lantang menuduh saya. Sekarang, ketika semuanya terbukti, ibu kehilangan kata-kata? Nih, Dewi hanya menunduk. Matanya kosong, barangkali malu. Barangkali syok, atau barangkali baru menyadari siapa yang sebenarnya ia bela selama ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya pergi dari rumah ini bukan karena kalah, tapi karena saya tak mau lagi tinggal di tempat yang memperlakukan saya seperti sampah. Saya sudah cukup bersabar, dan hari ini semua orang tahu siapa yang sebenarnya kotor di sini. Lalu aku memutar badan, melangkah meninggalkan mereka. Setiap langkahku terasa ringan, seperti melepaskan beban yang bertahun-tahun menindih dada. Tony hanya terdiam. Nila menangis dan ditatap tajam oleh para tetangga. No, Dewi tetap tak berkata apa-apa. Semua mata memandangku, tapi aku tidak gentar. Aku tak butuh lagi penerimaan dari keluarga yang pernah menghancurkan harga diriku. Hidupku akan jauh lebih baik tanpamu, Tony, tanpa kalian semua. Kalimat itu terus terngiang dalam benakku ketika aku menutup pintu rumah kontrakan mungil yang kini resmi menjadi tempat tinggalku. Rumah ini jauh dari kata mewah, bahkan bisa dibilang sangat sederhana. Dindingnya hanya semen kasar yang dicat tipis, lantainya belum sepenuhnya di keramik. Tapi, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa bernapas lega tanpa merasa diawasi, dicurigai, atau dihina. Aku duduk di lantai yang dingin menyandarkan kepala ke dinding. Mata ini sembab, bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Luka di hatiku belum sepenuhnya kering, tapi paling tidak aku sudah keluar dari lubang hitam bernama rumah Tony. Teleponku berdering. "Media," suara lembut dari seberang sana membuatku terkejut. "Aini?" "Iya, ini aku. Aku dengar kabar dari Bu Sari. Kamu keluar dari rumah itu?" Aku menghela napas. "Iya. Aku nggak tahan lagi, Ain. Terlalu banyak luka. Aku pikir aku bisa sabar, tapi ternyata diamku hanya membuat mereka makin menginjak-injak." Suaranya terdengar sedih. "Maaf ya, selama ini aku jarang menghubungi. Tapi Matt, aku sebenarnya masih menyimpan nomor kamu dan aku mau kasih tahu sesuatu." "Apa?" "Di tempat kerjaku yang sekarang, aku butuh orang buat handle pembukuan dan bantu administrasi. Aku tahu kamu pernah pegang itu waktu kerja sebelum nikah, kan? Kamu masih ingat caranya?" Aku tak bisa menahan senyum. "Aduh, Ain, kamu serius?" "Tentu serius. Ini tempat bersih, gajinya layak, dan kamu bisa mulai kapan saja. Bahkan kamu bisa kerja dari rumah dulu kalau belum siap bertemu banyak orang." Aku menutup mulut dengan tangan, menahan tangis haru. "Terima kasih, Aini. Terima kasih banget. Tuhan masih kasih aku orang-orang baik. Kamu pantas dapat yang lebih baik, Media. Kamu kuat, kamu akan baik-baik saja." Aku mengangguk meski ia tak bisa melihatnya. "Iya, aku akan baik-baik saja. Mungkin ini bukan hidup yang dulu kuimpikan, tapi setidaknya ini hidup yang aku pilih sendiri. Tanpa tekanan, tanpa kebohongan, tanpa penghinaan dari orang-orang yang harusnya melindungiku." Hari-hari pertama di rumah kontrakan itu kulalui dengan seadanya. Aku membeli kompor gas kecil, kasur tipis, dan satu rak buku yang kugunakan untuk menyimpan pakaian. Tak ada TV, tak ada AC, tapi anehnya aku merasa lebih hangat di sini ketimbang di rumah besar yang dulu kuanggap sebagai rumahku. Pekerjaan dari Aini mulai mengalir. Aku bekerja dengan telaten setiap pagi, menyusun laporan, membuat daftar pengeluaran, dan mengecek data-data yang dikirim lewat email. Rasanya seperti kembali menjadi diriku yang dulu, sebelum semua drama rumah tangga itu menelanku bulat-bulat. Suatu malam, aku menatap langit-langit rumah yang lapuk dan berbicara pelan pada diriku sendiri. "Media, kamu sudah melalui badai. Kamu bukan perempuan yang lemah. Kamu bukan perempuan yang kalah." Aku tak lagi ingin membalas dendam.
Dendam hanya membuatku tetap terikat dengan masa lalu. Yang kubutuhkan sekarang adalah kebebasan. Kebebasan untuk hidup, untuk memilih, untuk mencintai diri sendiri tanpa takut diremehkan. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Tony dan ibunya sekarang. Aku tidak peduli apakah Nilam masih berada di rumah itu atau tidak. Yang jelas, aku sudah keluar dari lingkaran mereka. Suatu hari, ketika aku sedang menyapu halaman kecil di depan kontrakan, seorang anak kecil yang lewat menyapaku. "Bu Media, pagi, lagi nyapu ya?" Aku tersenyum tulus. "Iya nak, biar bersih dan segar paginya." Pagi itu, udara terasa hangat dan damai. Sambil menyeduh kopi instan, aku duduk di kursi plastik kecil di depan kontrakanku yang mungil. Senyumku mengembang saat kulihat file pekerjaanku sudah rapi dan siap dikirim ke email Aini. Aku merasa ringan, bebas dari beban yang dulu mengekangku setiap hari. Tapi rupanya, dunia Tony dan Nimran Dewi sedang mengalami hal yang jauh berbeda. Karma ternyata tidak pernah tidur. Seminggu setelah aku keluar dari rumah itu, kabar pertama datang dari tetangga lama yang tak sengaja bertemu denganku di minimarket. "Media, kamu udah dengar kabar si Nilam?" Aku mengernyit. "Belum. Kenapa?" Wanita paruh baya itu mendesah. "Katanya Nilam kabur. Bawa motor Tony sama beberapa barang dari rumah. Perginya pagi-pagi waktu Tony tidur. Sekarang Tony nyariin kemana-mana, tapi perempuan itu udah nggak bisa dihubungi." Aku tak menjawab, hanya mengangguk pelan sambil menahan senyum yang mulai muncul di sudut bibirku. Keesokan harinya, kabar baru kembali datang. Dari Aini, yang ternyata punya kenalan di kantor tempat Tony bekerja dulu. "Media, kamu tahu nggak? Tony dipecat dari kantornya." Aku langsung menoleh. "Serius?" Aini mengangguk. "Iya, bosnya marah besar. Ternyata selama ini Tony sering menyalahgunakan dana kantor. Dan setelah kejadian di rumah itu viral di lingkungan sekitar, nama baiknya langsung hancur." Aku terdiam. Aku memang tidak menyebarkan video itu ke media sosial, tapi ternyata cukup banyak warga kompleks yang menyebarkannya di grup-grup mereka. Wajah Nilam dan Tony terekam jelas. Perselingkuhan mereka bukan lagi rahasia. Hari itu, aku membuka rekening bankku. Mataku melebar saat melihat saldo yang tiba-tiba bertambah besar. Ku ketik cepat pesan ke pegawai bank tempat aku dulu pernah membuka rekening bersama dengan Tony. "Permisi, ini Media. Ada transfer besar masuk ke rekening saya. Apakah ini kesalahan?" Tak lama, balasan datang. "Ibu Media, sesuai dokumen yang kami terima dari kantor pengacara suami ibu, semua aset rekening gabungan atas nama Tony telah dialihkan ke rekening atas nama ibu. Proses pemblokiran dan pengalihan disetujui karena tidak ada penyangkalan dari pihak suami selama batas waktu yang ditentukan." Aku menutup mulut dengan tangan, terkejut. Ini bukan sesuatu yang aku rencanakan. Tapi rupanya, Tony terlalu sibuk menutupi aibnya sampai lupa mengurus keuangannya sendiri. Dan sekarang semua itu beda di tanganku. Malamnya, teleponku berdering, nomor tak dikenal. Aku mengangkat, dan suara serak di seberang sana membuat tubuhku menegang. "Media, ini Ibu Dewi." Suara itu jauh dari arogansi yang dulu menghunusku. "Entape belai kishon." Kini terdengar lemah, seperti wanita tua yang kalah. "Ada apa, Bu?" Tanyaku datar. Ibu jatuh sakit. Semenjak kamu pergi, rumah ini hancur. Tony tiap malam mengamuk. Nilam kabur. Ibu malu sama tetangga, malu sama keluarga." Aku menggigit bibir. Dulu, saat saya dipermalukan di depan orang-orang, saat ibu menuduh saya mencuri tanpa bukti, ibu tidak malu, dia terdiam. "Saya tidak ingin membalas dendam, Bu, tapi saya juga tidak akan kembali. Saya sudah cukup menderita. Sekarang giliran saya hidup tenang. Itu saja." Klik. Aku memutuskan sambungan tanpa menunggu jawaban. Air mataku menetes. Bukan karena iba, tapi karena kelegaan yang sangat dalam. Bukan aku yang menjatuhkan mereka, tapi kesalahan mereka sendiri yang menggali lubang dan menjerumuskan mereka ke dalamnya. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur tanpa mimpi buruk.
Tapi pagi berikutnya, entah mengapa langkah kakiku membawaku kembali ke gang lama. Aku tidak berniat mampir, apalagi menyapa. Hanya ingin memastikan bahwa semuanya nyata. Bahwa aku benar-benar sudah keluar dari lingkaran neraka itu. Dari kejauhan, rumah besar yang dulu pernah menjadi tempat tinggalku berdiri sepi dan gelap. Tak ada suara, tak ada aktivitas. Pintu pagar setengah terbuka, cat tembok mulai kusam, dan dedaunan kering berserakan di halaman. Aura kemewahan yang dulu selalu menyombongkan diri kini sirna ditelan kehampaan. Aku berdiri mematung di ujung gang, menatapnya dalam diam. Di tempat itulah aku pernah berdiri, mengemis pengertian, menahan tangis saat difitnah, dan dipaksa tidur di kamar sempit seperti pembantu. Sudah lama, Bu Media, aku menoleh. Seorang ibu tetangga, Bu Rini, menghampiriku sambil membawa kantong belanja. Iya, Bu, jawabku pelan. Rumah itu kosong sekarang. Tony katanya tinggal numpang di rumah temannya. Ibunya dibawa ke kampung, sakit-sakitan. Yang perempuan itu, entah kemana. Lanjutnya dengan nada prihatin. Aku hanya tersenyum kecil. Semoga mereka semua menemukan jalan masing-masing. Bu Rini menatapku, matanya menilai. Kamu sudah lebih cantik sekarang, Media. Lebih tenang. Aku tertawa. Kecil. Mungkin karena aku sudah tidak menangis lagi setiap malam. Setelah pamit pada Bu Rini, aku kembali menatap rumah itu. Ada satu titik kecil di hatiku yang ingin mengetuk pintunya dan berkata, "Lihat, aku baik-baik saja sekarang." Tapi aku tahu, itu bukan tujuanku. Aku tidak butuh pengakuan mereka. Tidak butuh maaf yang terlambat. Aku hanya ingin hidup tenang. Bebas. Tanpa dendam, aku membisikkan dalam hati, keadilan tidak selalu datang dari pengadilan, bukan? Kadang keadilan datang dari keberanian meninggalkan luka, dari keteguhan untuk tidak kembali ke tempat yang pernah merobek harga diri. Aku melangkah pergi. Setiap langkahku seperti menjauhkan diri dari masa lalu yang suram. Aku tahu bekasnya tidak akan hilang. Luka itu tetap ada, tapi sudah berubah bentuk. Kini ia tak lagi menyakitkan, hanya menjadi pelajaran berharga yang membentukku. Hari ini, sesekali kenangan itu masih menyelinap dalam tidurku, tapi tak lagi membuatku menggigil ketakutan. Kini aku berdiri dengan kepala tegak. Aku tidak menang, tapi juga tidak kalah. Aku hanya memilih untuk pergi, dan itu lebih dari cukup.